Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek, Bapak Jumeri STP MSI, dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sebelum pelaksanaan kegiatan ini dibuka secara resmi, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta capaian kegiatan PAUD dan Dikmas Provinsi Papua sebagai berikut. Yang pertama, rapat koordinasi pengumpulan data mutu PAUD dan Dikmas adalah kegiatan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan seluruh dinas pendidikan se-Provinsi Papua. Rapat koordinasi pengumpulan data mutu PAUD dan Dikmas adalah kegiatan yang mana mengkolaborasi dan juga menjadi momen pemutakhiran data mutu satuan PAUD dan Dikmas di kabupaten atau kota dalam rangka untuk mengetahui kendala serta mencari solusi. 1. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Papua telah berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi Papua dalam melayani, membimbing, dan mendampingi satuan pendidikan PAUD dan Dikmas dalam program peningkatan mutu berjumlah 1.900 satuan pendidikan. Kabupaten kota yang kita dampingi dalam pelaksanaan asesmen nasional berjumlah 27 kabupaten. Kemudian kabupaten kota yang didampingi dalam pelaksanaan PSP Angkatan 1 berjumlah 6 kabupaten. Satuan PAUD yang didampingi dalam implementasi PSP Angkatan 1 berjumlah 8 satuan pendidikan, dan kabupaten kota yang didampingi dalam pendaftaran PSP Angkatan 2 sebanyak 9 kabupaten. Kemudian BP PAUD dan Dikmas Provinsi Papua telah menyelenggarakan fasilitasi forum pemangku kepentingan di Provinsi Papua, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Kero, Kabupaten Supiori, serta wilayah Papua Barat yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Sorong. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Bapak Dirjen untuk berkenan membuka kegiatan atau rapat koordinasi data mutu PAUD dan Dikmas pada menyambut agenda RPJMN tersebut, yaitu menyiapkan SDM unggul. Kemendikbudristek menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar pada awalnya merupakan kebijakan, tetapi saat ini Merdeka Belajar menjadi gerakan. Nah, pada Merdeka Belajar, cita-cita kita adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia. Ada 3 hal Bapak Ibu yang ingin kita capai dengan agenda gerakan Merdeka Belajar ini, yaitu angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan. Untuk kondisi Papua, kita masih penting untuk bisa mencapai angka partisipasi yang tinggi pada seluruh jenjang pendidikan. Setelah kita mencapai angka partisipasi yang tinggi, maka berikutnya adalah bagaimana mencapai hasil pembelajaran yang lebih
berkualitas. Ketiga adalah mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun dari sisi status sosial ekonomi. Dalam merefleksikan program-program yang telah dilaksanakan, tentu kita harus melakukan evaluasi berdasarkan PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Terdapat dua bentuk evaluasi Bapak Ibu. Untuk peserta didik dan satuan pendidikan di pendidikan kita ada dua bentuk evaluasi. Evaluasi pertama adalah evaluasi hasil belajar peserta didik. Nah, ini penilaian individu peserta didik. Jadi ini penilaian individu dilakukan oleh guru-gurunya sendiri, oleh pendidiknya sendiri, oleh pengasuhnya sendiri. Karena gurulah atau pendidiklah yang paling tahu tentang karakter, capaian, yang kekuatan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Yang kedua ada evaluasi sistem pendidikan. Jadi yang kedua ini yang dievaluasi sistemnya. Sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Nah, kita bicara data, maka saya menekankan tentang kualitas data Bapak Ibu yang tidak digunakan. Data pendidikan daerah harus yang pertama harus reliable, yaitu datanya harus memenuhi kriteria dan lengkap. Kemudian sahih, dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu Bapak Ibu. Kualitas data ini menjadi perhatian kami Bapak Ibu karena kesalahan data yang digunakan dapat mengakibatkan perencanaannya tidak akurat. Saya mohon perhatian kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, mari kita mulai melakukan validasi data satuan pendidikan. Dimulai dari perbaikan Dapodik. Nah, Dapodik ini adalah data induk yang kita gunakan untuk melakukan intervensi pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Untuk itu, mari kita kawal Dapodik kita valid Bapak Ibu. Dapodik kita benar atas dasar realitas yang ada di lapangan. Bapak Ibu, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat ada program dana Otsus, otonomi khusus Papua. Nah, dari bagian dana Otsus tersebut ada 35% untuk keperluan pendidikan. Mari kita manfaatkan dana tersebut untuk memajukan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak Papua. Bapak Ibu, sebagai insan pendidikan harus punya keyakinan bahwa hanya lewat pendidikan yang baik, anak-anak kita masa depan Indonesia, anak-anak Papua ke depan, anak-anak Indonesia ke depan akan punya kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupannya pada hari ini. Mari kita berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bergandengan tangan, bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dengan erat. Kami punya UPT yang ada di Jayapura, di Papua dan Papua Barat, yaitu ada LPMP, ada BP PAUD. Mari kita manfaatkan untuk bisa membantu peningkatan mutu pendidikan di ranah Papua ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi rapat koordinasi data mutu PAUD dan Dikmas Provinsi Papua tahun 2021 saya nyatakan secara resmi dibuka. Kehadiratmu ya Tuhan, atas perkenanmu seluruh rangkaian acara rapat koordinasi data untuk PAUD dan Dikmas Provinsi Papua tahun 2021 dapat kita lalui bersama dengan aman dan lancar. 4 hal pokok yang saya melihat dan merasakan bahwa itu sedikit membingungkan.
tapi justru itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dan selesaikan. Ada 4 hal. Yang pertama, satu persoalan ini kita sedang lewati dengan baik, ada yang belum juga, yaitu masalah akreditasi. Akreditasi ini sedang kita usahakan, kita mulai dengan kegiatan pembimbingan, supervisi sudah kita lakukan ya di semua kabupaten kota se-Papua. Tahun depan kita akan sentuh Papua Barat. Di akreditasi ini pun kita kerja pakai aplikasi. Yang tadi ada satu peserta sudah menyampaikan bahwa memang membingungkan. Tapi mau tidak mau itu yang harus kita lakukan. Tidak ada kata lain selain maju dan harus. Dapodik juga adalah masalah. Banyak masalah di sana tentang Dapodik. Ada masalah lagi PKBM terutama dan SKB. Jangan pernah buka kelas jauh antar kabupaten. Ini masalah lagi, asesmen lagi. Tetapi asesmen ini memang tidak menentukan kelulusan peserta didik, tapi dia menentukan rapor mutu kita, mutu pendidikan. Oleh karena itu, kami menghimbau ke depan program asesmen nasional yang akan diselenggarakan. Tolong semua kabupaten kota harus ikut, terutama paket A, B, dan C. Lalu hal yang berikut namanya PSP, program sekolah penggerak. Ya, untuk mengakhiri kata-kata saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta rapat koordinasi data mutu PAUD dan pendidikan masyarakat di saat ini. Semoga semua materi yang kita ikuti dari hari pertama sampai terakhir dapat bermanfaat dalam rangka mendukung dan menunjang semua kegiatan pendidikan luar sekolah yang adalah layanan kita di kabupaten kota kita masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberi banyak hikmat, pengetahuan, dan keterampilan kepada kita untuk bisa mampu bekerja melayani masyarakat kita, terutama orang-orang yang tidak punya kesempatan baik untuk menempuh pendidikan formal, sehingga kitalah yang menjadi solusinya. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan rapat koordinasi data mutu PAUD dan pendidikan masyarakat saya menyatakan ditutup dengan resmi.